Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amini dari kelas A3 2018 akan menjelaskan mengenai pembuktian dari salah satu teorema analisis real lanjutan. Baiklah, pertanyaannya, buktikan limit X menuju C dari per X sama dengan 1 per C untuk setiap C elemen bilangan real dan C tidak sama dengan 0. Nah, jadi untuk langkah pertama kita akan melakukan analisis pendahuluan, yaitu dengan cara ambil epsilon lebih dari 0 sebarang akan dicari delta lebih dari 0, sehingga jika nilai mutlak X kurang C lebih dari 0 dan kurang dari delta, maka mutlak dari 1 per X kurang 1 per C kurang dari epsilon. Perhatikan bahwa di sini kita akan bekerja dari belakang, artinya kita akan bekerja dari mutlak 1 per X kurang 1 per C, kemudian kita akan memunculkan X kurang C. Jadi di sini mutlak 1 per X dikurang 1 per C, saya operasikan, kemudian dihasilkan C kurang X per CX. Nah, di sini untuk penyebutnya saya keluarkan dan saya ubah menjadi 1 per CX nilai mutlak C kurang X. Nah, di sini kan sudah mengandung CX. Kita akan ubah menjadi X kurang C dengan cara mengkalikannya dengan negatif, sehingga diperoleh 1 per CX dikali nilai mutlak dari X kurang C. Nah, di sini kita akan membuatnya kurang dari epsilon. Langkah yang dilakukan, jangan pernah membuat deltanya sama dengan epsilon per 1 per CX. Nah, di sini ini tidak boleh. Mengapa? Karena delta itu hanya beriringan dengan epsilon. Tidak boleh ada yang lain selain epsilon. Kecuali konstanta boleh, tetapi di sini kan ada X. Nah, di sini X ini akan terus bergerak dan arahnya dan kemungkinan banyak nilai yang bisa memenuhi nilai X itu, berarti tidak boleh dilakukan dengan cara seperti itu. Maka di sini kita tulis kurang dari 1 per CX dikali delta ini sebagai persamaan 1. Jadi di sini selanjutnya kita akan memisalkan delta sama dengan 1 per 2C. Nah, mengapa? Karena kita akan mencari batasan untuk nilai CX ini. Kenapa? Karena tadi kita akan mencari nilai delta. Jika kita tidak mencari batasan untuk 1 per CX ini, maka itu tidak akan benar jawaban untuk delta. Kenapa? Karena di sini masih ada variabel X. Padahal harusnya delta itu hanya beriringan dengan epsilon, bukan variabel, karena variabelnya nanti kan berubah-berubah. Oke, jadi kita kembali, misalkan deltanya itu sama dengan 1 per 2C. Untuk memperoleh 1 per XC, maka kita melihat kembali X kurang C itu kurang dari delta. Jadi, jika X kurang C kurang dari deltanya tadi itu 1 per 2C, 1 per 2C, maka jadi penyelesaiannya di sini kita akan menggunakan penyelesaian nilai mutlak seperti pada umumnya. Jadi diperoleh nilai mutlak X kurang C lebih dari min 1 per 2C dan kurang dari 1 per 2C. Kemudian masing-masing ruas kita tambahkan C. Setelah itu jika ditambahkan, maka hasilnya diperoleh X lebih dari 1 per 2C dan kurang dari 3 per 2C. Nah, sehingga kan tadi kita akan mencari 1 per XC. Nah, jadi di sini kita telah memperoleh nilai X. Jadi kita kalikan dengan C. Jadi diperoleh 1 per 2C kuadrat di sini. Kemudian di sebelah sini ada 3 per 2C kuadrat. Nah, kemudian untuk 1 per XC-nya itu kita balik. Jadi ini tadi 1 per 2C akan menjadi 2 per C kuadrat. Nah, kenapa kita ubah? Karena di sini kan kita balik. Maksudnya kita bagi, otomatis nanti tandanya akan berubah. Nah, saya misalkan mungkin contoh sederhana ya. Misalnya 2 itu kurang dari 5. Kemudian, apakah 1 per 2 kurang dari 1 per 5?
Nah, tentu tidak, otomatis ini 1/2 lebih dari 1/5. Seperti itu contoh sederhananya ya. Mengapa bisa seperti ini? Nah, kemudian maka diperoleh 1 per X XC kurang dari 2 per C kuadrat. Oke, akibatnya berdasarkan persamaan 1 tadi, yang ini 1 CX dikali delta, maka diperoleh mutlak X 1 X dikurang 1 C sama dengan 1 per CX dikali mutlak X kurang C. Nah, di sini tadi kita ubah ya, 1 CX-nya itu tadi kita ubah dengan 2 per C kuadrat. Tapi di sini ini tandanya juga telah berubah ya, jadi kurang. Kemudian di sini X kurang C. Nah, kemudian di sini X kurang C-nya tadi kan delta. Kemudian di sini kurang dari sama dengan 2 per C kuadrat dikali delta. Kita akan membuatnya itu kurang dari epsilon. Nah, kapan dia kurang dari epsilon? Apabila deltanya itu nilainya epsilon C dikali C pangkat 2 per 2. Nah, jadi apabila deltanya seperti ini, maka akan memenuhi epsilon kurang dari epsilon. Seperti itu. Nah, jadi di sini ada 2 delta yang kita peroleh. Ini adalah delta pertama. Yang tadi yang ini ya, maaf, yang ini. Ini adalah delta pertama yang kita peroleh, kemudian ada delta kedua. Nah, jadi kita akan memilih delta yang paling minimum, sehingga ditulis pilih delta sama dengan minimum dari 1/2 C, 1/2 C kuadrat epsilon. Nah, jadi yang tadi ini yang kita pelajari adalah masih analisis pendahuluan. Nah, sekarang kita akan masuk pada bukti formal. Bukti formalnya itu seperti apa? Ambil epsilon lebih dari 0 sebarang, kemudian pilih delta minimum antara 1/2 C dan 1/2 C kuadrat epsilon lebih dari 0 jika mutlak X kurang C kurang dari delta. Nah, di sini maka mutlak dari 1 X kurang C 1 C, mutlak 1 X dikurang 1 C sama dengan 1 per XC dikali mutlak X kurang C. Nah, kemudian di sini ini tadi X kurang C nya merupakan delta, jadi kita ubah dengan tandanya juga sudah berubah ya, jadi 1 XC dikali delta. Kemudian tadi 1 XC nya telah diperoleh yaitu 2 per C kuadrat, jadi di sini tandanya juga sudah berubah, kurang dari atau sama dengan 2 per C kuadrat dikali delta. Nah, tadi kita peroleh deltanya itu yang ini ya. Oke, jadi di sini ini saya kebalik ya. Jadi ini delta itu yang ini 1/2 C kuadrat dikali epsilon. Kemudian kita kalikan dengan 2 per C kuadrat. Nah, hasilnya sama dengan epsilon. Ini kan kali jadi habis. Coret, ini juga dicoret. Jadi sisa epsilon. Maka terbukti bahwa limit X menuju C dari 1 X adalah 1 C. Terima kasih.